Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya kita semua bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Islahul Qulub ya. Karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang pondasi atau prinsip-prinsip hati ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai prinsip yang kelima. Betul ya? Betul. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip yang keenam terkait dengan masalah hati, yaitu al-aslus sadis. Prinsip yang keenam. Yakni ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih. Ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah anggota tubuh. Ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyati al-jawari. Ini prinsip yang keenam ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, jika anggota tubuh kita ya bisa melakukan ibadah, maka hati pun ada ibadahnya. Prinsip yang keenam ini menjelaskan bahwa ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah anggota tubuh kita yang lain. Jelas ya, ada dalil yang menegaskan bahwa hati itu memang panglima dari seluruh anggota tubuh kita. Maka di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu aw salaha laha sairul jasad wa idza fasadat fasada laha sairul jasad ala wahya al qalbu. Itu kata Nabi ya, berdasarkan hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Nah ini ya bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang artinya apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging ini baik, solahalaha sairu al jasad, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Sebaliknya wa idza fasadat, kalau dia rusak, segumpal daging ini rusak, fasadalah sairul jasad, maka seluruh tubuh kita pun jadi rusak. Ala ketahuilah wahya al-qalbu, bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi hati itu memang inti. Maka ibadah hati itu lebih besar ya, lebih agung daripada ibadah anggota tubuh yang lain. Nah, kemudian Syekh Abdul Hadi hafizahullah ta'ala mengatakan, al-qalbu asrafu minal jawari. Hati itu lebih mulia daripada anggota tubuh yang lain. Asraf minal jawari. Maka fakana amaluhu asraf min amali al jawari. Maka amalan hati itu lebih mulia daripada amalan anggota tubuh yang lain. Nah, ini beliau
katakan dengan mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Lalu beliau mengatakan, wa man ta'ammala as-sari'ata fi masadiriha wa mawaridiha alima irtibatu a'malil jawarihi bi a'malil qalb. Jadi barang siapa orang yang merenungkan syariat ya, mulai awal sampai akhir dari sumber-sumbernya yang murni, maka dia akan tahu akan adanya irtibat, keterkaitan a'mali al-jawari bi a'mali al-qalb. Ada kaitan yang sangat erat antara amalan-amalan anggota tubuh kita dengan amalan hati. Bahkan beliau tegas mengatakan, wa anna a'malal jawarihi la tanfa'u biduniha. Amalan anggota tubuh kita yang lain ini tidak akan bermanfaat tanpa adanya amalan hati. Yaitu apa? Niat. Niat itu amalan hati. Maka sholat kita, sodakoh kita, puasa kita, ngaji kita, jika tidak dibersamai oleh amalan hati, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai. Gimana tuh dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu ya tergantung niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala amalnya sesuai dengan niatnya. Artinya kalau diniati dia dapat pahala, kalau tidak maka tidak dapat pahala. Nah, ini itu yang dimaksud bahwa amalan fisik itu tidak akan ada maknanya, tidak akan ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Bahkan beliau katakan, wa anna a'malal qulubi afrad alal abdi min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan hati itu bahkan lebih fardu, afrodu, ya, lebih wajib bagi seorang hamba daripada amalan tubuh. Amalan hati itu afrodu au aujabu min alal abdi min a'malil jawarih. Jadi lebih penting amalan hati daripada amalan fisiknya. Lalu beliau mengatakan, apakah seorang mukmin bisa dibedakan dengan orang munafik? Nah, tidak bisa dibedakan antara amalan mukmin sama orang munafik illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma minal a'mal, kecuali ya, dengan apa yang ada dalam hatinya. Itulah yang membedakan seorang mukmin sama munafik. Nampaknya sama, mereka sama-sama sholat. Orang munafik sholat tidak? Sholat. Hadir di majelisnya Rasul, hadir. Sodakoh mungkin mereka juga sodakoh. Sama. Perang ikut juga perang orang munafik. Tetapi hatinya beda dengan orang mukmin. Nah, mereka ikut apapun, hatinya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Karena hatinya benci kepada Rasul SAW. Duduk di majelisnya Nabi, tapi kebencian dalam hatinya tidak hilang. Ikut berperang bersama orang-orang mukmin, tapi hatinya khianatnya. Bahkan jika ada kesempatan untuk mundur, mereka akan mundur. Itu bedanya orang munafik dengan orang mukmin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang membedakan seseorang itu mukmin atau munafik adalah apa yang ada dalam hatinya. Nah, itu. Nah, itulah amalan-amalan allati mayyazat bainahuma, yang bisa membedakan antara keduanya, antara orang mukmin sama orang munafik. Lalu, apakah mungkin seseorang masuk ke dalam Islam
illa bi amali qalbihi qabla jawarihi. Kecuali dengan amal hatinya sebelum amal fisiknya. Tuh. Jadi ada orang ya, tidaklah dia masuk Islam, bahkan tidak mungkin dia dianggap masuk Islam kecuali dia hatinya dulu kan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia yakini dalam hatinya, baru setelah itu dia beramal dengan anggota tubuhnya yang lain. Gitu. Tanpa itu maka tidak bisa gitu. Amalnya tidak akan diterima. Nah, oleh karenanya ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah anggota tubuh yang lain. Bahkan lebih besar, akbaru wa adwam, lebih kekal. Fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Ibadah hati itu wajib ya, pada setiap waktu. Apa contohnya? Amalan hati itu apa? Ibadah hati itu. Misla mahabbatillahi wa rasulih. Seperti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa tawakkuli ala Allah. Tawakal kepada Allah. Ya. Wa ikhlasid dini lahu. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa syukri lahu. Bersyukur kepada Allah. Wa sabri ala hukmihi. Sabar atas hukum-hukum Allah. Wal khawfi minhu. Takut kepada Allah. War raja'u lahu. Berharap hanya kepada Allah. Wa ma yatba'u dzalika. Dan apa yang mengikuti amalan-hafalan hati yang tadi sudah disebutkan itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita ditanya apa itu amalan hati, ya itu tadi. Cinta, tawakal, syukur, ikhlas, berharap, sabar, takut. Itu namanya apa? A'malul qalb. Amalan-amalan hati. Nah, oleh karena ini ya, kanal imanu wajibal qalbi ala dawam. Keimanan itu merupakan suatu kewajiban hati ala dawam, selama-lamanya. Wal islamu wajibal jawari fi ba'dil ahyan. Dan Islam, iman itu kewajiban hati selama-lamanya, sementara Islam adalah kewajiban anggota tubuh yang lain selain hati. Fi ba'dil ahyan. Itu pun hanya pada sebagian waktu saja. Contoh sholat. Apakah setiap waktu kita sholat? Kan tidak. Itu. Puasa, apakah setiap waktu kita puasa? Tidak. Ada kalanya kita puasa, ada kalanya tidak puasa. Bahkan ada kalanya kita diharamkan puasa. Ada nggak? Ada. Begitu juga sholat. Ada kalanya kita sholat, ada kalanya bahkan kita diharamkan sholat. Ada atau tidak? Ada. Nah, itulah Islam. Amalan anggota tubuh yang lain. Tapi, nah, zikir itu termasuk apa? Amalan hati atau amalan fisik? Nah, ya, dia bisa masuk amalan hati, bisa. Ingat terus gitu hatinya sama Allah. Nah, kalau itu dia dimasukkan ke dalam amalan hati, berarti dia harus terus menerus ingat sama Allah Ta'ala. Tapi bisa enggak zikir itu termasuk amalan al-jawari? Bisa? Bisa. Nah, zikir kan ada dua ya, ada az-zikru bil lisan, ada az-zikru bil hal. Ya kan? Az-zikru bil lisan ya, kita mengucapkan zikir secara lisan. Tapi ada saat Bapak Ibu di mana kita tidak boleh zikir, ada enggak? Ada. Tapi kalau itu amalan hati harus selalu. Tapi kalau itu zikir kita kategorikan amalan fisik, ada saat di mana kita tidak boleh berzikir. Kapan? Di kamar mandi. Kapan lagi? Waktu berhubungan suami istri, di antaranya. Nah, maka kita nggak boleh zikir. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Maka ya, pamurakkabul imani al-qalbu wa murakkabul islami al-jawari. Jadi awal dibangunnya keimanan itu adalah hati, dan awal dibangunnya Islam itu adalah anggota tubuh kita yang lain selain hati. Di sini dikutip satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, al-islamu alaniyatun wal imanu fil qalb. Islam itu alaniyah, sesuatu yang nampak kelihatan. Wal imanu fil qalbi, sementara iman itu dalam hati. Lalu Rasul mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, summa yushiru biyadihi ila sadrihi salasa marratin. Kemudian Rasul menunjuk ke dadanya 3 kali. Ya, dan beliau mengatakan, summa yaqul at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau nunjuk dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya di dalam hati, berarti ya hati itu di dada ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Ya. Ya baik, bapak ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, itu dia prinsip yang ke-6. Jadi apa tadi? Prinsip yang ke-6, ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah fisik. Nah, oleh karenanya perhatikan hati itu. Jangan sampai ibadah fisik kita kosong dari ibadah hati. Tadi niat tadi ya. Karena kalau tidak diniati, tidak akan ada pahalanya. Itu prinsip yang ke-6. Nah sekarang prinsip yang ke-7. Al-aslu sabi. Al-qalbu hadafun lisyaitan. Nah ini perlu kita pahami. Jadi hati itu sasaran godaan syaitan. Bapak ibu dan jemaah sekalian. Nah, jadi seluruh tubuh kita ini dengan berbagai macam anggota tubuh yang berbeda-beda, yang disasar oleh syaitan, yang menjadi target godaan syaitan adalah hati. Nah ini. Maka kata saya Abdul Hadi ya, bin Hasan Wahbi hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan lama alima aduwullahi iblis annal madaru alal qalbi wal i'timad alaih. Ketika musuh Allah iblis tahu bahwa muncul ya, atau amalan itu berpangkal pada hati dan bersandar pada hati, maka si iblis itu dia akan menyerang hati dengan godaan-godaannya. Ajlaba alaihi bi alwasawis. Alwasawis jamak dari kata waswas. Wasawis. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Jadi yang diserang itu adalah hati. Yang diserang oleh siapa? Oleh syaitan, oleh iblis. Makanya kalau kita mengikuti godaan iblis, seperti pada hadis yang pernah kita bahas itu ya, tu'radu al-fitanu ala qalbi ibni Adam udan kal hasir. Jadi godaan iblis, godaan syaitan dinampakkan kepada hati anak Adam sehelai demi sehelai seperti anyaman sebuah karpet, sebuah tikar. Man asyrabaha, barang siapa yang mengikuti godaan iblis atau syaitan, nakata fi qalbihi nuktatas sauda, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Itu. Maka yang diserang hati. Kalau dia ikut, kita ikut, maka lambat laun hati kita akan menjadi hitam. Sekali kita tergoda ngikuti godaan iblis, karena emang hati kita yang disasar, hati jadi hitam. Tergoda lagi, jadi hitam lagi. Nah beda kalau kita ingkari. Waman angkaroha, barang siapa yang mengingkarinya, panakata fi qalbihi nuktatal baydo, maka akan ada bintik putih di hatinya. Maka hati itu kelak nanti ada dua. Ada hati yang putih bersih, ada hati yang kotor berkarat hitam. Nah, kalau sudah hitam
Hati itu apa kata Nabi? La ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. Dia tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Maka hati sasarannya itu. Nah, jadi memang iblis atau syaitan itu sengaja diserang hati. Karena kalau hati sudah hitam, udah enak udah. Ya. Dia nggak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang ma'ruf dibilang jelek, yang mungkar dibilang bagus. Akhirnya begitu nanti. Kalau hatinya sudah kotor. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka wa aqbala biwujuhi syahawati ilaih. Nah, si iblis atau syaitan ini mengarahkan berbagai macam godaan syahwat kepada hati. Wa zayyana lahu minal ahwal wal a'mal ma yasuduhu ya bihi anit tariq ay tariq al mustaqim. Jadi si iblis atau syaitan ini menjadikan indah ya, keadaan seseorang, amalan seseorang ma yasudduhu anit tariq al-mustaqim, yang bisa menghalangi dia dari jalan yang lurus. Jadi keadaan dia, amalan dia dibuat indah oleh si iblis, oleh si syaitan. Padahal amalan yang dia lakukan sesungguhnya apa? Telah mencegah dia, menghalangi dia dari jalan yang lurus. Wa amaddahu min asbabil ghai bima yaqta'uhu an asbabit taufik. Lalu si iblis atau si syaitan ini ya, dia terus menerus ya melakukan ya, godaan serangan yang itu menjadi sebab seseorang itu menyimpang. Bima yaqta'uhu an asbabit taufik, dan bisa memutus ya, dia dari sebab-sebab mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi iblis terus berusaha untuk memalingkan kita dari kebenaran sehingga akhirnya kita tidak bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena diputus, dijaga terus oleh si iblis atau si syaitan. Bahkan dia akan terus memasang minal masayidi wal habail, jebakan dan jaring-jaring, ma in salima minal wuku'i fiha, sesuatu yang apabila seseorang bisa berhasil selamat dari terjerembab atau terjerumus kepada di jebakan atau jaring si iblis itu, lam yaslam min an yahsula lahu bihi at-ta'wiq. Mungkin dia tidak terjebak godaan iblis atau godaan syaitan. Mungkin dia selamat, tidak tertarik oleh godaan iblis atau syaitan itu. Tapi lam yaslam min an yahsula lahu bihi at-ta'wiq. Setiap kita tidak akan mungkin selamat dari apa? Dari rintangan godaan-godaan iblis. Artinya apa? Setiap kita pasti akan digoda gitu. Pasti tidak akan selamat. Walaupun mungkin ada sebagian kita dia bisa selamat. Tapi kita tidak akan selamat dari godaan iblis, dari godaan syaitan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagaimana ya, usaha dan janji syaitan itu untuk menggoda manusia. Gimana tuh ayatnya? Nah, jadi min baini aidihim wa min khalfihim. Gimana Pak Nasir ulangi? Terus? Nah, itu diantaranya ya disebutkan. Jadi di dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah Ta'ala mengatakan summa, kemudian si iblis ini berkata la'atiyannahum, ya, kami atau aku akan datangi mereka. Siapa mereka? Hamba-hamba Allah. Min baini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah
belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan dan kiri mereka, wala tajidu aksarahum syakirin, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka, kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian dalam surah apa tadi? Al-A'raf ayat 17. Jadi pasti setiap kita akan digoda oleh si iblis atau oleh syaitan. Nah, kita tidak mungkin selamat dari godaan. Artinya pasti digoda. Adapun apakah kita selamat, bisa mencegah godaan iblis atau syaitan itu atau tidak? Nah, ada kemungkinan. Selamat mungkin, tidak selamat juga mungkin. Tapi jika dia selamat, tidak ngikut godaan iblis atau syaitan, dia tetap tidak akan selamat dari rintangan godaan iblis dan syaitan. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian. Kemudian yang terakhir, walamma kana al-amru bihadhil khuturah, ketika perkaranya berbahaya seperti bahaya ini, maksudnya kita ini sangat terancam oleh godaan iblis hati kita. Maka apa yang harus dilakukan? Kana al-ihtimamu bitashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada as-salikun. Maka memperhatikan hati untuk diperbaiki, untuk diluruskan itu lebih utama. Ma'tamada as-salikun, lebih utama dari apa yang para hamba yang berusaha untuk berjalan menuju Allah Ta'ala gitu. Yang dia misalnya rajin ibadah gitu ya, itu hatinya dulu diperhatikan betul-betul, perbaiki hati gitu ya. Wan nazru fi amradihi wa ilajiha ahamma ma tanassaka bihi an-nasiqun. Memperhatikan penyakit-penyakit hati, memperhatikan bagaimana cara mengobati penyakit hati, hada aham, ini lebih penting, ma tanassaka bihi an-nasiqun, daripada apa? Ibadahnya orang-orang yang suka beribadah. Jadi memperhatikan penyakit hati dan menyembuhkannya itu lebih penting. Kenapa? Karena kalau hati rusak, orang rajin ibadah, ibadahnya nggak ada pahala kan? Dia ibadah rajin tapi hatinya rusak. Maksudnya gimana? Niatnya nggak benar. Ibadah tapi hatinya rusak, niatnya nggak benar. Apa niatnya? Supaya dipuji oleh penasir misalnya, supaya dikagumi oleh orang-orang. Itu yang ada dalam hatinya. Sholat dia, mungkin ibadah haji dia, berangkat haji, umroh dan seterusnya, ibadah, tapi hatinya sakit. Karena apa? Yang ada di hatinya adalah supaya mendapatkan pujian manusia atau alias ria. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita perhatikan surah Al-Falaq sama surah An-Nas, kalau diperhatiin surah Al-Falaq sama surah An-Nas, surah Al-Falaq minta apa? Perlindungan dari apa? Perlindungan dari hasad, kedengkian orang yang dengki. Terus perlindungan dari apa lagi? Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan, dari hembusan siapa? Dari gelapnya malam, dan dari tiupan siapa? Tiupan para dukun yang meniup-niup buhul itu ya. Maka coba perhatikan, kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemelihara waktu subuh. Falak ada mengatakan waktu subuh. Nah, ini tafsir yang masyhur ya. Min syarri ma khalaq.
dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila gelap. Nah, jadi di malam hari ini semakin malam semakin berbahaya. Karena maghrib itu iblis, jin, syaitan pada gentayangan tuh, pada keliaran gitu ya. Makanya pintu-pintu tutup, jendela tutup, gelas tempat makan tuh tutup, anak kecil masukkan ke rumah. Karena ketika mulai gelap itu mereka sudah mulai keliaran gitu ya. Iblis, jin, syaitan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu ya. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Coba perhatikan kalau An-Nas, Al-Falaq tadi kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah hanya satu kali kan, yaitu dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika kita minta perlindungan dari godaan iblis, dari godaan syaitan ke hati kita, kita sebut 3 kali itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Coba bayangkan. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya 3 tuh disebut. Kenapa? Karena ya, sesuatu yang kita berlindung darinya adalah godaan iblis ke dalam hati kita. Coba baca ayat berikutnya. Min syarri waswasil khannas. Nah, ini kan. Dari keburukan gangguan makhluk. Al-khannas itu apa? Khannas itu ya yang datang pergi. Sembunyi, datang pergi sembunyi. Itu khannas. Nah, min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda hati manusia, dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini. Jadi ketika kita memohon perlindungan Allah Ta'ala dari godaan iblis, jin, syaitan, itu sampai 3 kali itu. Tapi ketika kita minta perlindungan dari kejahatan makhluk selain mereka, cukup dengan birabbil falaq. Beda tuh, 1 dengan double 3 tuh. Nah, itu. Iya, itu rahasianya. Karena godaan iblis atau syaitan atau jin itu lebih mengerikan gitu. Yang diserang ya hati kita, dada kita. Maka sampai 3 kali itu kita disuruh untuk memohon perlindungan. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan jauh gitu. Nah, maka penting sebelum kita tidur membaca surah An-Nas itu penting memang. Nah, supaya nanti pas malam bisa bangun dengan mudah. Karena nanti yang diserang hati kita kan, digoda oleh iblis. Nah, dengan membaca surah An-Nas, mudah-mudahan ya, Allah bisa melindungi kita dari kejahatan godaan iblis yang mengganggu atau menggoda hati kita itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kalau ruqyah efektifnya membaca surah Al-Falaq. Ruqyah. Kalau kita meruqyah, mendoakan orang gitu ya. Itu pakai surah Al-Falaq. Karena min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Alladzi apa? Min syarri ma khalaq
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, penyakit ain itu ya. Karena dengki sama kita, perlindungannya yang paling pas adalah dengan surah Al-Falaq. Tapi kalau kita tadi ingin melindungi diri kita dari godaan, gangguan iblis, syaitan atau jin, ya, maka sering-seringlah membaca surah An-Nas. Nah itu. Nah tadi yang menarik adalah analisa sebagian ahli tafsir itu sampai 3 loh. Kalau kita mohon perlindungan dari godaan iblis atau syaitan sampai 3 kita harus berlindung dengan 3 apa itu? 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbun nas, Malikun nas, sama ilahun nas. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya kembali pada prinsip yang ke-7 ini, bahwa hati itu adalah sasaran godaan syaitan. Supaya tidak disasar, supaya kita bisa memproteksi diri hati kita dari godaan syaitan, maka caranya apa tadi? Sering-sering membaca surah An-Nas. Surah An-Nas. Itu cara memproteksinya itu. Jadi saya kira ini ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Maka tadi perhatikanlah hati kita ya, karena hati kita adalah sasaran syaitan. Dan supaya kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari sasaran godaan syaitan terhadap hati kita, membaca surah apa tadi? Surah An-Nas. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan sekalian yang kita bisa bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak Ibu dan yang sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ini jam 9:17 ya. Masih ada waktu sekitar 13 menit ke arah jam 9:30. Ya. Surat Anas ada kiat-kiat khusus atau keting untuk kita lakukan agar kita tidak mendapat godaan dari iblis syaitan ini. Kiat-kiatnya selain baca Anas. Ya. Apa ada gitu kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya kita terlindungi dari godaan iblis atau syaitan. Nah, ada banyak ya. Ya salah satu di antaranya adalah membaca membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu. Ya, itu di antaranya. Maka ketika kita merasa wah ini ada iblis nih. Ini ada syaitan menggoda saya. Ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian apa lagi? Nah, itu bisa juga. Walaupun nanti ada misalnya itu untuk zikir petang atau untuk ketika kita mampir di satu tempat. Nah, kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ini lebih pada hampir sama dengan surah Al-Falaq tuh. Min syarri ma khalaq. Isinya ya, yang tadi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, maka kata Nabi man nazala manzilan, barang siapa yang mampir di satu tempat, summa yaqul, kemudian dia berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang diciptakan, maka lam yadurhu syai'un hatta yartahila dzalikal makan. Tidak akan ada yang bisa membahayakan dia, apapun tidak akan ada yang bisa kecuali sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, itu diantara fadilatu hadza dzikr ya. Keutamaan zikir tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terus apa lagi supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan
was-was dari jin, iblis, syaitan. Zikir. Zikrullah. Mengingat Allah. Zikir terus. Dalam hati ataupun lisan. Ya, kalau yang terbaik zikir itu bil qalbi wal lisan. Dengan hati dan lisan. Kapan hati kita ini kosong dari zikir? Nah, disitulah masuk godaan. Godaan iblis, jin, syaitan masuk. Maka jangan pernah hati ini kosong dari zikir ya. Kalau bisa kita senantiasa ingat sama Allah, zikir. Nah ini itu diantaranya Pak Jarwo ya. Jadi kalau kita sering zikir, hati kita jadi isi terus. Si iblis, jin, syaitan tidak punya kesempatannya untuk bisa menyerang hati kita. Kalau kita sering berzikir ya. Kita sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dalam hadis yang sahih Rasul pernah menasehati. Kalau tidak salah Abdullah bin Abbas ya. Rasul mengatakan apa? Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Maksudnya Allah siap selalu ya, senantiasa akan menolong kita, melindungi kita. Kalau kita selalu ingat sama Allah, ya selalu menjaga Allah. Yaitu jadi zikir. Selain membaca surah An-Nas, ta'awud, zikir. Sama tadi menjaga syariat Allah. Ihfadillaha yahfazuka gitu ya. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya apa menjaga Allah itu? Menjaga syariat-syariat agamanya. Gitu. Jadi ya, kalau kita menjaga syariat Allah, aturan-aturan Allah kita jaga, perintah-perintah Allah kita jaga, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, maka Allah pun akan menjaga kita. Nah, maka kalau nanti tadi Pak Jarwo bertanya, ada enggak amalan lain yang bisa memproteksi diri kita atau hati kita dari godaan syaitan, dari godaan iblis? Banyak. Berarti kalau kita simpulkan apa saja tadi? Baca surah An-Nas, baca ta'awud. Terus apa lagi? Zikir. Selalu zikir. Ya, hati kita selalu zikir. Yang keempat apa? Apa? Ayat kursi termasuk. Itu ayat yang ditakuti oleh jin, iblis, syaitan. Nah itu termasuk membaca ayat kursi. Nah, terus apa lagi tadi? Menjaga syariat-syariat Allah. Yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, yang disuruh oleh Allah kita lakukan. Maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Yaitu Pak Jarwo, Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk apa tadi? Menjaga hati kita dari godaan iblis atau syaitan. Ya, saya kira demikian apa yang bisa kami jawab. Yang lain masih ada? Ya, silakan, Pak. Zikir ya. Ya, ada saat di mana kita diharamkan. Nah. Iya. Ibadah tadi, ibadah hati. Betul, betul sekali, Pak. Terus yang Bapak tanyakan? Berkonsentrasi untuk berbuat itu. Sehingga tidak boleh zikir. Artinya kenapa waktu berhubungan suami istri kok nggak boleh zikir gitu? Oke. Ya baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pertanyaan menarik ini ya. Nah,
Kenapa pada saat kita sedang berhubungan suami istri, kita dilarang berzikir? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kenapa coba kira-kira? Kita tidak boleh berzikir, tapi sebelumnya harus. Sebelumnya kan harus berdoa. Allahumma jannibni syaiton. Allahumma, gimana doanya? Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Itu sebelumnya. Nah, setelah itu udah tidak boleh berzikir. Karena apa? Ya, kita sedang menyalurkan syahwat kita. Walaupun itu tetap dihitung ibadah. Betul atau tidak? Iya. Jadi Rasul menegaskan bahwa berhubungan suami istri itu ibadah, berpahala. Tapi kita nggak boleh zikir gitu. Nggak boleh zikir, tapi itu berpahala. Jadi nggak boleh subhanallah, Allahu Akbar gitu ya. Itu nggak boleh. Nah itu. Jadi itu Pak. Jadi karena waktu itu seorang hamba sedang menyalurkan syahwatnya. Itu yang menyebabkan kita tidak boleh berzikir. Tapi meskipun demikian, dia tetap dihitung sebagai ibadah, artinya berpahala. Berpahala. Jika niatnya untuk menyenangkan pasangan kita, niatnya untuk apa? Melindungi diri kita dari perzinahan misalnya. Maka kita salurkan di tempat yang sah, yang benar, yang sah tadi. Nah itu, jadi itu Pak, itu sebabnya. Karena waktu itu kita sedang menyalurkan syahwat. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak boleh berzikir. Tapi tadi, walaupun demikian dia tetap bernilai ibadah. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Nah kalau di kamar mandi, kenapa nggak boleh zikir? Karena tempat yang kotor, betul. Tapi sebelum masuk kamar mandi tetap disuruh berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu juga waktu keluar kamar mandi, nah, kita juga dianjurkan untuk berzikir gufronaka. Itu yang sahih ya. Nah, sementara ketika di dalam maka tidak boleh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan yang dilarang berzikir ya, ketika sedang berhubungan suami istri, ketika sedang ada di kamar mandi adalah zikir dengan lisan. Itu yang dilarang, zikir dengan lisan. Tapi kalau zikir dalam hati boleh. Nah, zikir dalam hati boleh. Yang dilarang itu az-zikru bil lisan. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap berarti setiap keadaan. Dimanapun, kapanpun selalu zikir. Nah lalu bagaimana dengan adanya larangan zikir di kamar mandi? Nah itu maksudnya ya, zikir dengan lisan. Tapi kalau zikir dengan hati selalu. Yaitu. Maka dengan demikian ketika berhubungan suami istri, zikir dalam hati boleh atau tidak? Boleh. Jika ya di kamar mandi kita boleh berzikir dengan hati kita, maka begitupun saat kita berhubungan suami istri, hati kita berzikir tidak ada masalah. Gitu. Karena tadi Nabi senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Ya itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada Bapak Ibu dan sekalian? Ya, silakan Pak Haris dulu. Ini lucu ini. Gimana? Manusia itu amal itu hanya tergantung niatnya. Ya. Dan manusia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ya. Nah, kemudian ini kan mendatangi orang yang tahlilan mungkin 7 hari ya. Kan niatnya kan
suwera ketemu kanca-kanca betul niatnya itu cuma mau ketemu sama silaturahim. sama teman yang dan ingin mencari makanan. Niatnya kan itu gimana kan? Apakah kita dihukumi termasuk seperti bikin apa ini tadi bid'ah? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Ya. Tadi ya, dalil utama tentang pentingnya ibadah hati adalah tentang niat tadi ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu mendapatkan pahala amalnya bergantung pada niatnya. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang niat datang ke tahlilan? Niatnya itu baik. Ingin ketemu teman lama, silaturahim. Sekaligus cari makan. Ya. Kalau cari makan barangkali mubah ya. Ya, cari makan gratisan gitu ya. Mubah. Kan itu yang dibangga-banggakan oleh mereka yang suka tahlilan. Dapat berkat itu kan? Ya, dapat berkat. Nah, apakah jika niat kita tadi untuk silaturahim, niat kita untuk cari makan, niatnya itu, nah, apakah itu dimasukkan kategori bid'ah juga atau tidak? Kan niatnya silaturahim, silaturahim itu baik kan? Gitu Pak Haris ya. Kok niatnya kan baik? Bukankah Nabi bilang wa innama likulli imri'in ma nawa kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niatnya kan baik. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang jadi masalah adalah amalan tersebut yang diniati baik tadi tidak dicontohkan. Masalahnya di situ, Pak Haris. Tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi meskipun niatnya baik tetap tidak baik. Karena asalnya dia tidak ada contohnya. Masalahnya di situ. Nah, jadi walaupun antum niatnya baik banget, silaturahim ibadah kan? Kalau cari makan mungkin mubah cari makannya. Silaturahim, ketemu teman, kan ibadah. Nah, tapi masalahnya ya, pelaksanaan ibadah yang disebut tahlilan itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Walaupun niat antum baik, ya tetap bid'ah, tidak bisa lepas dari kebid'ahannya. Jadi niat baik itu tidak cukup. Kita kan tidak terlibat dalam pengamalan. Lah, kan datang ke situ. Gimana maksud antum? Datang nggak antum ke situ? Datang tapi tidak terlibat itu gimana maksudnya? Oh gitu. Tapi hadir. Nah, itu kira-kira masuk kategori enggak itu? Masuk kategori pendukung atau tidak? Ya pendukung. Mungkin antum diem aja antum. Enggak ikut mulut antum komat kamit ya. Membaca kalimat-kalimat yang dibaca oleh para jamaah di situ. Tapi kan antum hadir duduk di situ. Nah, orang yang mengingkari itu tidak boleh duduk bersama. Orang yang mengingkari dalam hati bahkan kan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau ada orang lihat kemungkaran maka hentikan, rubahlah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Jadi orang yang mengingkari sesuatu yang tidak benar dengan hati, ya dia harus meninggalkan tempat tersebut gitu. Nah, kalau dia masih ada di situ, namanya dia tidak mengingkari. Disadari atau tidak, dia sedang memberikan dukungan atau mensupport. Namanya tidak mengingkari apa? Berarti menyetujui, mendukung. Nah, itu Pak Haris. Nah,
Jadi itu tetap masuk kategori bid'ah walaupun niat antum untuk silaturahim, ketemu teman, cari makan dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sama yang misalnya antum ini contoh ekstrim ya. Niatnya baik. Ini kan baik gitu loh. Nah, tadi ibadah itu tidak cukup dengan niat baik. Karena apa? Masih ingat kan syarat diterimanya amalan itu apa? Ikhlas dan ittiba sunnah Rasul. Nah, jika ini salah satunya tidak terpenuhi, berarti amalnya diterima atau tidak? Ya jelas tidak terima, tertolak amalnya. Jadi lihatnya ke situ Pak Haris. Jangan hanya sekedar ini niat baik. Coba, maka ada muncul istilah bid'ah hasanah. Iya enggak? Karena apa? Teorinya dari situ. Ini kan baik, ini baik. Baik menurut siapa? Menurut akalnya dia. Jadi yang dimaksud ayyukum ahsanu amala itu, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya itu dua, yaitu khalisan sawaba. Khalisan sawaba. Ma makna khalis? Makana ya khalisan lillahi ta'ala. Sawab itu apa? Makana ala sunnati Rasulillahi sallallahu. Itu ya kata Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah ya. Dalam Al-Qur'an itu sampai diulang beberapa kali itu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, amal yang terbaik itu adalah makana khalisan waswaba. Makana khalisan waswaba. Ma makna khalis? Yani makana khalisan lillah. Selama dia itu ikhlas lillahi ta'ala untuk Allah. Ma makna shawab? Makana ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka amalan itu tertolak. Yaitu Pak Haris, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Pak Nasir tadi mau komentar apa Pak Nasir? Terakhir. Kan Pak Naib, Pak Kaum tuh sudah memberi wanti-wanti supaya ikhlas. Supaya? Ikhlas. Dibuat dengan liridho ilah wa isafati Rasulullah humul al-Fatihah itu kan karena ridho Allah itu kan supaya ikhlas. Berharap mendapat ridho Allah dan berharap mendapat syafaat dari Rasulullah. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. Itu urutannya Rasulullah. Terus ya barina wa umatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina. Yang terakhir itu usul arwahi liruhi Panasir bin ya. Ya itu kan sudah dimulai dengan kata-kata ikhlas tak? Apa masih kurang ikhlas lagi gitu? Mana dimulai kata-kata ikhlas ya? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dari awal kata-kata sampai penutupan kan maksudnya Pak Kaum mengajak supaya semakin Oke. Iya. Tujuannya Allah kan? Untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapat syafaat dari Rasulullah. Itu ikhlas nggak? Ikhlas kan? Oke. Allah yang dituju kan? Ridhoan Allah yang diinginkan. Nah, kan syaratnya dua tadi. Yang satu terpenuhi. Yang satu terpenuhi nggak? Kalau siap, kalau terima ya ben, orang bantuan kalau kowe ini lah. Apa cuma terima dok? Apa artinya kalau ditompo ya apa wis? Nah, gimana? Nggak diterima nggak apa-apa. Ya bahayanya bid'ah itu bukan hanya tidak diterima. Itu jangan dikira cuman nggak diterima. Ada ancamannya. Gitu. Satu ya dia jelas dolal ya. Makanya yang kemarin saya sampaikan itu ya jadi al bid'atu dollatun wa in ra'ahan nasu hasanan. Bid'ah itu sesat meskipun semua orang memandang baik. Gitu. Nah,
seperti yang kita sering mengulang-ulang ya, bahwa bahaya bid'ah itu bukan hanya ditolak amalannya. Kalau ditolak mungkin orang menggampangkan ditolak ben ra opo mong ditolak kok. Iya. Ya. Kalau orang berakal dia sudah tahu kalau amalan dia itu akan ditolak, dia akan melakukan atau tidak? Kalau orang berakal? Mestinya enggak, berarti dia jahil gitu. Ya dulu ala jahalati, itu menunjukkan kejahilan dia. Kalau ada orang ngomong nggak apa-apa, nggak diterima. Amalan saya nggak diterima nggak masalah. Lah, iya kita ngomong tidak diterima itu karena dalil kan, bukan hanya omongan hawa nafsu kita kan. Karena Rasul yang mengatakan man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kan itu yang ngomong tuh Nabi gitu. Kalau kita aja yang ngomong mungkin dia boleh aja bilang, nggak terima loh, ben ropo-opo nggak terima. Cuman kita yang ngomong. Tapi ketika kita ngomong begitu ada dasarnya, yaitu adalah hadis Rasulullah SAW. Maka tadi kalau udah disampaikan hadis Nabi bahwa amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu, amalan tidak ada perintahnya itu adalah tertolak, kok dia masih tetap melakukan, berarti itu menunjukkan kejahilan dia kan. Apalagi perbuatan bid'ah itu bukan hanya sekedar tidak diterima, tapi apa konsekuensinya? Sesat. Apalagi akan terusir dari telaganya Rasul. Bukan hanya terusir, bahkan dicemplungin ke dalam neraka. Itu. Masih dari informasi Ustaz. Hah? Yang kemarin seperti saya waktu pulang dari kan ada saya baca sosmed. Baca apa? Baca sosmed. Hah? Bahkan ada orang yang saking getolnya bid'ah. Saking kalau ada yang tahlilan itu sampai dilarang dosa. Itu kalau memang Allah itu melarang tahlilan, biar saya ikhlas masuk neraka. Sampai seperti itu. Ya bayangkan. Klaten. Pulang dari Klaten. Ya, kemarin pas kita pulang dari Klaten. Ya itu. Enggak, itu artinya kan jahil sekali orang seperti itu kan. Kalau dia berani mengatakan begitu, ya. Kalau memang bid'ah itu dilarang, kalau memang bid'ah itu bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, ben orang opo-opo aku masuk neraka. Itu nantang sekali. Orang yang kayak begini bisa kafir loh. Orang yang ngomong begini. Berarti dia tidak percaya dengan ancaman Rasul. Betul atau tidak? Iya. Gimana Pak? Belum sadar. Oh iya, ya belum sadar. Belum sadar. Tapi biasanya kayak gitu itu susah sadarnya. Susah sadarnya. Iya. Ya itu ya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hati-hati. Ya saya sering mengatakan bahwa bayangkan Rasul itu setiap hari Jumat loh selalu mengingatkan para jamaah. Hari Jumat, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Rasul ngomong ini hampir setiap khutbah selalu mengutip kata-kata ini. Di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Para sahabat. Sahabat itu imannya kira-kira lebih kuat atau tidak daripada kita? Jauh. Tapi Rasul terus ingatkan. Karena bahaya gitu. Nah, apalagi kita. Yang level keimanan kita tidak sedahsyat para sahabat. Harus terus diingatkan, harus terus. Kalau tidak diingatkan, oh bahaya. Ya. Nah, yang repot itu ketika dia alergi mendengar kata bid'ah. Boro-boro diingatkan, baru dengar aja udah pusing dia kan. Udah panas telinganya. Nah, itu. Apa Rasul pernah katanya? Ada yang nanya. Apa Rasul pernah dulu bid'ah? Pernah nggak? Iya tiap Jumat Rasul ngomong itu. Tiap beliau
menyampaikan khutbah Jumat. Kan itu salah satu di antara rangkaian khutbatul hajah. Kalimat iyyakum wa muhdatsatil umur itu. Iya. Padahal para sahabat belum melakukan khutbah ya. Masih diingatkan. Nah, itu. Kalau sekarang kita banyak yang melakukan kan, artinya harus lebih sering lagi diingatkan. Iya. Nah, itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu Pak Wikan. Tampil mesinnya sok bidang ini ya. Jangan apa permulaan orang enggak usah pakai. Iya, iya. Namanya Bapak. Nah, itu. Enggak usah pakai gitu loh. Iya. Jadi sampai ada orang kalau ada khotib Jumat atau penceramah kok sering mengutip itu, blacklist katanya. Jangan dikasih jadwal lagi. Coba bayangkan. Artinya apa? Berarti kan dia sangat tidak senang mendengar kalimat tersebut. Padahal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampai ada yang seperti itu ya. Dia merekomendasikan, oh si Fulan ini, khotib ini, dia setiap kali khutbah selalu mengutip ini. Udah, jangan dikasih jadwal lagi. Nah, karena saking panasnya telinga dia tuh. Iya kan? Sampai itu jadi ukuran. Yang lebih repot lagi, lalu dia cap dengan cap-cap tertentu gitu. Orang yang suka melakukan ini, kelompok ini kan gitu. Padahal itu adalah sabda Rasulullah SAW. Nah ini. Bisa kafir. Iya, dia artinya kan menolak perkataan Nabi kan. Dia nggak senang, bisa terjerumus kepada kekufuran. Orang yang menolak sunnah Nabi, kafir atau bukan? Menolak, benci kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu diantara nawakidul Islam, nawakidul syahadatain. Walaupun dia melakukan, kalau dia benci, tidak senang, itu bisa batal tuh syahadatnya. Nah kan dalam kitab Nawakidul Islam yang dulu pernah kita bahas itu kan. Nah itu, maka hati-hati ya, orang yang benci terhadap hadis Nabi, nah itu bisa menyebabkan dia terjerumus kepada kekufuran, batal keislamannya. Wallahu taala alam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.